kan baru-baru ini Mbak Bintan habis menjuarai cabang lomba nih Mbak Bintan. Nah itu tuh lombanya di mana Mbak Bintan, dan Mbak Bintan tuh juara berapa? Itu yang ngadain Semaba SMA 1 Banguntapan. Terus saya alhamdulillah mendapat juara 3. Dengan demikian dapat saya simpulkan, bangsa kita, bangsa Indonesia tercinta di era globalisasi ini merindukan sosok-sosok pemuda yang berkarakter dengan iman dan akhlaknya. Untuk itu, kita sebagai generasi muda haruslah berakhlak dan berilmu. Ingatlah wahai pemuda harapan bangsa, subhanal yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Alhamdulillah ya, juara 3 ya, bukan juara 1 Mbak Bintan. Alhamdulillah juara 3 lebih baik. lebih baik sih Mbak Bintan. Nah itu di Semaba juara 3 itu prosesnya gimana Mbak Bintan? Tetap datang kan sekarang baru pandemi corona kan ya Mbak Bintan, kan nggak boleh tuh kan kita bergerombol kan nggak boleh. Nah itu lombanya Mbak Bintan itu datang ke SMA-nya atau gimana itu? Sebenarnya kalau Mbak In tanya prosesnya sama teman-teman, kalau kepo prosesnya tuh ribet banget Mbak In, beda banget sama sebelum pandemi. Sebelum adanya pandemi kan mungkin dari efek pandemi ini segala sesuatu jadi virtual ya Mbak In. Bahkan kemarin wisuda aja virtual. Mbak In sudah belajar sama virtual juga, nggak ada. Ya jadi sama, lombanya juga virtual. Jadi saya cuma bikin video terus nanti dikirim, tapi asalkan teman-teman tahu bikin videonya tuh ribet banget. Seribet apa Mbak Bintan? Ya seribet hatimu Mbak. Ya ribet sekali hati saya. Terus Mbak, gimana itu ribetnya, itu gimana prosesnya, gimana buatnya? Apa cuma ngirim video doang atau gimana? Enggak, jadi bikin videonya aja udah ribet. Saya tuh bikin video 7 menit hampir 1 hari penuh. Jadi dari pagi sampai sore itu baru selesai. Jadi bikin videonya kan kalau kita lomba langsung tatap muka kan, dewan jurinya di depan kita, terus audien juga di depan kita. Jadi kita tuh penyampaiannya aja juga lebih mantep gitu ya Mbak Bintan. Yang mau disampaikan apa, yang disampaikannya ke siapa gitu kan mantep. Tapi kalau virtual kan kita bikin video lah, gara-gara bikin video tersebut videonya harus semaksimal mungkin. Jadi nggak boleh ada salah, nggak boleh ada kayak terus dan itu harus 1 kali tag. Jadi kalau salah dikit tag ulang kayak gitu. Jadi malah enakan langsung tatap muka ya Bintan, cuma mungkin lamanya itu pas nunggu antriannya aja. Terus kalau pas majunya itu udah 10 menit udah plong gitu ya artinya ya kalau udah maju. Kalau video kan kita harus tag ulang, jadi nungguin sehari penuh ya prosesnya. Iya. Terus itu babaknya cuma ngumpulin video doang, cuma enggak, Mbak Bintan? Enggak, jadi gara-gara virtual tuh mah jadi ada 2 babak. Kan biasanya kalau lomba biasa kan 1 babak selesai langsung diumumin juara 1 ini, juara 2 ini, juara 3 ini kayak gitu. Tapi gara-gara virtual lombanya itu ada 2 babak teman-teman. Yang pertama babak ribet banget. Yang pertama ini udah ribet banget, babak penyisian yang kirim video tadi. Yang kedua itu babak final, dan babak finalnya tuh ternyata lebih ribet lagi banget. Itu babak keduanya juga bikin video ulang, bikin 2 video atau gimana? Babak keduanya gimana? Jadi babak keduanya tuh kita pakai Google Meet. Ngebayang nggak Mbak In? Jadi kita pidato kayak ini di depan kamera, Google Meet. Jadi kalau terus tiba-tiba sinyalnya sendet-sendet kan, jadi kita pidatonya jadi kayak keputus-putus. Astagfirullahaladzim. Gitu. Terus gimana? Kalau ya berarti itu beja-bejan ya Mbak Bintan. Beja-bejan. Tergantung keberuntungannya masing-masing ya. Mungkin kalau sinyal saya bagus kemarin saya bisa juara 1 mungkin aja. Optimis sekali ya Mbak Bintan ya. Jadi itu berarti sinyalnya Mbak Bintan pas delap gitu ya. Delap. Nah langsung aja nih Mbak Bintan, kan tadi Mbak Bintan udah jelasin kalau prosesnya itu cukup panjang ya Mbak Bintan, 2 hari, cukup melelahkan kan. Nah terus menurut Mbak Bintan nih, yang Mbak Bintan sendiri rasakan, apa sih suka duka selama Mbak Bintan mengikuti proses lomba tersebut? Suka dukanya sih pasti ada, setiap peristiwa kan ada suka dukanya kan Mbak In. Lah ini mau suka dulu apa duka dulu nih? Suka dulu aja deh Mbak Bintan. Sekarang aku tuh suka yang suka. Oke, suka tuh yang pertama pastinya tambah pengalaman. Kan kemarin kalau lomba tuh saya pastinya ikut yang tatap muka langsung, nggak virtual. Nah ini pengalaman pertama saya ikut lomba yang virtual. Terus apa lagi ya? Jadi walaupun pandemi itu Mbak Bintan
tetap produktif ya. Jadi kita kalau walaupun pandemi teman-teman, kita tuh jangan mageran. Mentang-mentang sekolah aja kita juga daring, bisa disambi ngapa-ngapain. Jadi ya disambi ngapa-ngapain, kita tuh juga harus tetap produktif. Kita tuh harus tetap terus berkarya ya kan Mbak Bintan. Terus sukanya apa lagi Mbak Bintan selain itu? Sukanya tuh kalau beruntung kayak saya, alhamdulillah saya beruntung kan saya dapat juara 3. Kalau beruntung kayak saya bisa pertama dapat uang, kedua bisa numpang tenar juga. Terus itu numpang tenar Mbak Bintan, maksudnya apa Mbak Bintan numpang tenar itu selama muka dapat dicari itu kenapa tidak kayak gitu. Cari muka itu terkadang juga penting. Ya. Terus tuh udah itu cuma itu udah Mbak Bintan. Atau sebenarnya masih ada banyak suka-sukanya, tapi kan nggak baik kalau kita suka-suka terus kan nggak baik. Takutnya sombong, takutnya ada yang iri. Aduh. Oke, lanjut aja yang duka. Ya, terus dukanya gimana Bintan? Dukanya itu yang pertama kita nggak bisa nambah temen. Jadi relasinya nggak bertambah ya? Benar banget kan, gara-gara virtual kan kita nggak bisa kan kenalan di Google Meet. Hai kamu siapa? Gitu kan nggak bisa. Terus sama apa ya, lelah banget kayak 2 hari terus menerus cuma tak tek video tak tek ya. Itu kan cukup melelahkan ya Bintan. Terus di Mbak Bintan tuh udah cukup lelah membuat video tersebut, ternyata nggak cukup, memang lelah banget Mbak In. Ya itu ya memang lelah. Terus Mbak Bintan dapat juara 3 tuh Mbak Bintan, ada nggak sih rasa kecewa di hati Mbak Bintan? Ya kalau kecewa tuh pastinya ada ya, tapi karena saya adalah santri, terlebih santri Pondok Pesantren Fadminullah, santrinya Romo Kiai Haji Muhammad Khatib Masyudi, saya berusaha untuk menata hati untuk bisa menerima takdir, bisa legowo untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, teman-teman, itu tadi suka duka dari Mbak Bintan. Jadi teman-teman, kalau kita tuh udah berusaha semaksimal mungkin, kita udah berdoa, tapi hasilnya tetap aja nggak sesuai dengan harapan kita nggak boleh berkecil hati teman-teman. Kita tetap harus bersyukur, kita harus bisa menerima takdir Allah dengan lapang dada. Karena apa? Karena apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik di mata Allah. Benar banget. Dan jangan lupa, jangan patah semangat hanya karena yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita. Lanjut nih Mbak Bintan, ada gak sih pesan dari Mbak Bintan untuk santri-santri seluruh Nusantara atau untuk santri Gen Z, generasi Z masa kini? Silahkan Mbak Bintan sampaikan. Pesan buat teman-teman, khususnya santri di seluruh Nusantara, karena kita itu udah diberi wadah untuk mengasah potensi kita, untuk mengembangkan bakat kita, maka monggo digunakan sebaik mungkin, dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena tidak semua orang tuh mendapat kesempatan kayak kita, kayak gitu. Terus jangan pernah merasa gagal, jangan pernah merasa bodoh, karena setiap orang itu terlahir dengan bakat yang berbeda-beda. Kalau nggak bisa ini ya yang itu, kalau nggak bisa nek raisa iki yo kae. Terus pesan buat generasi apa Mbak In tadi? Gen Z. Kayak pesan buat generasi Gen Z, generasi Z yang mana kita itu udah dicekokin teknologi sejak kecil, sejak bayi, bahkan jangan sampai karena hal tersebut kita terlena, kita jadi mager, kita diperbudak oleh teknologi itu jangan sampai ya. Kita harus tetap produktif ya Mbak Bintan. Tetap harus produktif, apalagi di masa pandemi kayak gini itu kalau kita bisa memanfaatkan itu kita bisa mendapatkan hasil yang insya Allah baik. Terus mengingat bahwa kita adalah generasi yang mana nantinya kita akan menjadi pemimpin di masa depan, pemimpin yang akan memimpin bangsa tercinta ini, maka kita harus menggunakan kesempatan saat ini untuk menjadi generasi yang berkualitas. Karena kita kan calon pemimpin masa depan ya Mbak Bintan, jadi harus dipersiapin sejak sekarang. Ya, karena Syubanul Yaum Rijal Ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Mungkin beberapa tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin Mbak In ini, seorang Mbak In kayak gini bisa jadi presiden dan wakilnya Mbak Bintan gitu ya. Kita bekerja sama bisa. Oke, baiklah. Nah, itu tadi teman-teman pesan dari Mbak Bintan yang sekaligus menutup jumpa kita pada podcast kali ini. Nah, video ini mau diapain nih Mbak Bintan enaknya? Tentunya di like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel kami dan klik
icon lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video setelahnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum